Ikram. Dipta. Gue kurang duit nih. Kudu. Cari cuan lo. Iyalah. Cacu, cari cuan. Kita cari cuan. Bikin bisnis sama yang enak ya? Bukan bisnis. Hah? Kita bikin partai. Gimana? Lo mau cuan kan? Iyalah. Kita bikin partai, kita jangan bikin bisnis. Bisa ya? Iya, karena kan parpol juga nanti bisa bikin bisnis. Wah, udah gak bener nih. Langsung ya kita mainin di Flip side. Nih, ini bener kan? Yakin lo. Yang pertama, lo mesti tahu Gram, kalau parpol boleh berbisnis, sumber pendanaan mandiri jadi lebih kuat. Dan yang pasti lebih bisa ngurangin korupsi. Gimana enggak? Partai itu butuh dana besar. Gede-gedean lah pengeluarannya, lo tahu sendiri. Butuh buat ini itu, buat kampanye, buat model datang ke berbagai daerah. Nah, kalau mereka punya bisnis itu bisa jadi sumber pemasukan yang stabil. Ngurangin ketergantungan lah sama donatur yang seringkali ujung-ujungnya jadi mahar politik atau nyari-nyari transaksi di balik layar. Udah nggak bener dong. Ini punya potensi mutus rantai korupsi pendanaan juga, ya kan? Terus, kalau mau nanya datanya, laporan ICW dan Transparency International Indonesia itu sering nyorotin krisis integritas pendanaan partai yang nunjukin betapa vitalnya mencari sumber dana yang transparan dan akuntabel buat ngurangin praktik korupsi. Nih, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 aja, itu ngomongin partai politik ya, secara implisit udah membuka ruang usaha lain yang sah sebagai sumber pendanaan partai politik. Oke, yang pertama, yang namanya partai politik didirikan bukan untuk tujuan bisnis. Partai politik berdiri antara lain untuk melakukan rekrutmen politik, pendidikan politik, dan partisipasi politik. Dampaknya, kalau partai politik boleh berbisnis, mereka akan sibuk mengurusi sesuatu yang bukan bidangnya, yaitu mencari laba. Analis politik dari Universitas Brawijaya, George Tower Iqbal Tawakal, meminta pemerintah mengkaji ulang wacana membolehkan partai politik punya badan usaha. Karena menurut dia, usulan itu beresiko menjadikan parpol punya orientasi bisnis yang berlebihan. Selain itu, partai berpotensi tidak independen terhadap pemerintah karena sektor bisnis sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ada lagi peneliti lain, Hadar Gumai dari Netgrid misalnya, yang mengatakan bahwa adanya badan usaha milik partai, BUMP, besar kemungkinan akan lebih fokus menempatkan BUMP sebagai sumber utama pendapatan partai. Sehingga partai politik akan kehilangan kreativitas untuk membuat program dalam rangka pendidikan politik kepada rakyat. Kita kan nggak mau nanti partai politik malah lebih serius mengurusi badan usaha ketimbang konstituennya. Oke, kalau itu alasannya, gue punya yang gede. Ikram. Harus lu ingat juga, kalau namanya parpol itu perlu peningkatan profesionalisme internal. Kalau lu tanya kenapa penting? Karena mengelola bisnis itu menuntut keahlian manajerial, keuangan, sama operasional. Ini artinya bakal ngedorong partai buat ngerekrut atau ngelatih kader yang lebih profesional lagi. Ningkatin kapasitas dan efisiensi organisasi partai secara keseluruhan. Nih ya, banyak loh pengamat politik yang nyorotin kebutuhan modernisasi dan profesionalisme dalam struktur internal partai Indonesia. Terlibat dalam bisnis juga bisa jadi sekolah praktis buat ngembangin kompetensi kader di luar urusan politik murni. Jadi nggak cuma urusan politik-politikan doang. Strateginya di urusan bisnis ya juga harus bermain. Ya kan? Yes. Nah, yang kedua, partai politik harusnya memperkuat pendanaan melalui donasi masyarakat. Tidak ada urgensi untuk membolehkan partai politik mendirikan badan usaha meskipun dibalut alasan ongkos politik yang mahal. Partai politik harusnya memperkuat pendanaan melalui donasi masyarakat, dan donasi ini juga bukan sekedar soal finansial, tapi juga mencerminkan hubungan partai dan masyarakat yang solid. Selain itu, donasi juga bisa memperkuat akuntabilitas keuangan partai. Nah, bantuan dari masyarakat juga bisa mengurangi ketergantungan parpol terhadap keuangan negara. Analis politik dari Universitas Brawijaya, George Tower Iqbal Tawakal menyebut bantuan keuangan dari negara berpotensi melemahkan independensi partai terhadap pemerintah. Lu mesti lihat ini. Kalau partai berbisnis, ada satu keuntungan yang mungkin tidak lu duga-duga, alias nyiptain lapangan kerja dan mendorong ekonomi lokal. Ini kan janji-janji lapangan pekerjaan selama ini masih ditunggu banyak orang dong.
Nah, bisnis partai itu bisa jadi celah ngebuka lapangan kerja buat semua anggota, simpatisan, dan yang paling penting, masyarakat umum. Ini artinya kontribusi konkret partai terhadap perekonomian lokal yang nunjukin kalau partai itu nggak cuma obrol janji doang, Kram, tapi juga kerja. Ini ya, namanya unit bisnis, termasuk yang terafiliasi sama partai. Udah ada beberapa partai yang ngejalanin. Secara inherent itu nyerap tenaga kerja. Contoh paling gampang dia, kalau ada orderan merchandise, itu kan banyak. Tukang sablon, tukang bikin pin, tukang bikin spanduk. Penyerapan tenaga kerja itu baru satu sektor. Belum sektor-sektor yang lain, pengelolaan media sosial, amplifikasi informasi lewat berbagai kanal media, itu kan juga menyerap tenaga kerja. Beberapa partai Indonesia udah punya inisiatif pelatihan kewirausahaan buat anggotanya, dan itu rasanya bagus banget kalau bisa diperkuat lewat unit bisnis formal mereka. Yang ketiga, potensi konflik kepentingan. Apabila sebuah partai politik punya bisnis, maka ada potensi konflik kepentingan antara kepentingan partai dan kepentingan bisnis. Dan ini bisa mengarah pada pengambilan kebijakan yang hanya menguntungkan bisnis partai, bukan kepentingan rakyat. Memberikan izin bagi partai politik untuk berbisnis akan menyebabkan potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh kader parpol yang menduduki jabatan publik. Korupsi akan semakin marak. Bisnis yang dijalankan oleh parpol bisa menciptakan ketidakadilan, terutama jika partai menggunakan pengaruh politiknya untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak adil bagi banyak orang. Nih, lihat dulu deh. Nih, Ikram, namanya partai itu perlu relevan. Jadi, relevansinya perlu terus meningkat, dan citra positif partainya nggak boleh turun dong. Kenapa? Karena di mata publik, partai yang mampu mengelola bisnis dan ngasih manfaat ekonomi nyata itu bakal terlihat lebih relevan buat mereka yang nanti bakal milih atau jadi pendukung parpolnya. Nih ya, produknya apa aja? Bisa jasa, lapangan kerja, atau mereka punya produk yang berkontribusi sama ekonomi nyata. Nah, ini tuh bisa ningkatin kepercayaan dan dukungan jangka panjang, bukan solusi jangka pendek. Nih, ada survei persepsi publik yang sering nunjukin tingkat kepercayaan yang fluktuatif sama parpol di Indonesia. Gak keren dong? Ya gimana? Janji-janji mulu yang ada. Kalau ada kontribusi ekonomi nyata, partai itu bisa ngubah citra dan nunjukin nilai tambah di luar area elektoral. Alias, ya cuma asal coblos. Peneliti senior NetGrid Hadar Nafis Gumai menyebut salah satu masalah terbesar yang terdapat dalam parpol kita hari ini adalah rendahnya akuntabilitas dan tidak adanya transparansi mengenai keuangan parpol. Berkaca dari pengalaman bahwa dari sekian banyak parpol yang mengikuti pemilu, ternyata hanya sebagian kecil yang melaporkan dana yang digunakannya pada saat kampanye. Selain itu, jarang kita lihat parpol yang mau memberikan laporan keuangan kepada publik. Problem lain yang akan muncul adalah kentalnya suasana persaingan yang tidak fair antara partai. Itu sangat mungkin terjadi loh, mengingat partai lama punya lebih banyak peluang dan kesempatan untuk membentuk BUMP, badan usaha milik partai, ketimbang partai yang lebih baru. Arena pertarungannya akan sangat sulit untuk bisa adil, karena partai-partai lama cenderung sudah punya sumber daya yang mapan ketimbang partai-partai baru. Lihat yang pamungkas. Bisa enggak ya? Yang ini, gue sih bingung kalau lu masih bisa nggak setuju. Namanya dorong disiplin keuangan dan akuntabilitas partai. Kenapa sih penting? Ya jelas lah, kalau ini diatur dengan benar, bisnis partai yang transparan dan sistem auditnya tuh bisa jadi model buat disiplin keuangan dan akuntabilitas internal partainya. Laporan keuangan bisnis yang terbuka juga bisa jadi mekanisme pengawasan tambahan. Nah, ini yang selama ini kan belum jalan. Banyaknya begitu ya. Kalau partai nerapin good corporate governance atau GCG di bisnis partainya ya, pastinya itu bisa ningkatin transparansi dan akuntabilitas. Satu lagi, Kram, udah banyak banget pakar yang nyaranin reformasi regulasi pendanaan partai yang lebih ketat. Nantinya pengakuan bisnis partai ini bisa jadi bagian upaya ningkatin akuntabilitas partai secara keseluruhan. Tapi nggak bisa. Hah? Yang kelima, ide bahwa partai politik boleh berbisnis itu tidak tepat. Berdasarkan laporan Corruption Perception Index tahun 2024, nilai Indonesia itu sebesar 37. Dan ini kita ada di peringkat 99 dari 180 negara di dunia.
Dan ini kita berada di peringkat 99 dari 180 negara di dunia. Hal ini berarti bahwa tingkat korupsi di Indonesia masuk dalam kategori tinggi karena nilainya di bawah 50. Sangat tidak tepat di negara dengan tingkat korupsi tinggi seperti di Indonesia malah mengizinkan parpol berbisnis. Selain itu, membandingkan diri kita dengan Jerman, di mana di sana parpol boleh berbisnis, itu juga tidak tepat. Karena Jerman punya tingkat korupsi yang rendah. Nilai CPI mereka 75, dan mereka itu ada di peringkat 15 dari 180 negara. Ada pula kekhawatiran lain. Jangan-jangan badan usaha milik partai adalah cara cuci tangan pemerintah. Jangan-jangan kemungkinan parpol berbisnis hanyalah kompensasi dari pemerintah yang ingin melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan subsidi dana kepada parpol. Jadi gimana Stancers? Kalian setuju atau enggak parpol boleh berbisnis? Kalau setuju, ikuti Flip. Kalau nggak setuju, ikuti Side. Jangan lupa like dan subscribe channel The Stance ID di YouTube dan channel media sosial lainnya. See you! Bye.